Ketika sorak-sorai Garuda menggema di stadion dan bendera merah putih berkibar tinggi di atas rumput hijau, kita tahu timnas Indonesia sedang bangkit. Tapi bukan cuma semangat yang berubah, komposisi pemain pun ikut bertransformasi. Di balik layar, sebuah revolusi besar sedang terjadi. Pemain-pemain muda berdarah Eropa kini satu demi satu memilih membela tanah leluhurnya. Ada yang sudah debut, ada yang sedang proses naturalisasi, dan semuanya punya satu tujuan, yaitu mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Nah, siapa saja mereka? Apa peran mereka di dalam skuad Garuda dan bagaimana mereka akan mengubah wajah sepak bola nasional? Selamat datang di video spesial. Transfer pemain baru timnas Indonesia era baru sudah dimulai. Pemain naturalisasi yang pertama yaitu Justin Quincy Hapner. Lahir di Den Bosch, Belanda 14 September 2003. Usianya baru 21 tahun, tapi perjalanannya menuju timnas Indonesia sudah penuh cerita menarik. Hapner adalah bek tengah bertinggi badan 1,87 meter yang dikenal punya gaya main modern, yaitu tenang, disiplin, dan berani duel satu lawan satu. Ia sempat menimba ilmu di akademi klub Inggris Wolverhampton Wanderers dan jadi bagian skuad U21 mereka. Namun, yang bikin publik Indonesia kagum adalah keputusannya. Meski memiliki darah Belanda, Justin memilih Indonesia sebagai tanah yang ingin ia bela di level internasional. Dan itu bukanlah keputusan instan. Proses naturalisasi Justin dimulai sejak 2022 dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember 2023. Debut resminya bersama timnas senior terjadi di awal 2024 di ajang Piala Asia. Dan sejak itu, ia langsung jadi starter andalan pelatih Shin Tae-yong. Dalam pertandingan, Hapner menunjukkan kualitas yang sangat top. Dia mampu menjaga garis pertahanan dengan baik, membaca arah bola, dan mengatur lini belakang seperti komandan. Tak sedikit komentator menyebutnya sebagai bek masa depan Indonesia. Selain skill teknis, Justin juga punya mentalitas kuat. Dia tidak takut bermain keras tapi tetap elegan. Ia juga berani berbicara di lapangan, karakter penting bagi seorang bek tengah. Yang lebih menarik lagi, Justin bukan cuma andal di bertahan. Ia juga punya umpan panjang akurat dan visi yang bagus saat memulai serangan dari belakang. Dalam beberapa momen, dia berani membawa bola melewati garis tengah ala bek-bek modern Eropa. Kini, Justin Hapner bukan cuma jadi pemain naturalisasi, tapi juga simbol harapan bahwa timnas Indonesia bisa punya pemain level Eropa yang bangga memakai lambang Garuda di dada. Dan usianya yang masih sangat muda membuat banyak fans yakin Justin akan menjadi tembok utama pertahanan Indonesia untuk 1 dekade ke depan. Pemain naturalisasi yang kedua yaitu Jay Itzes. Nama tersebut mulai ramai dibicarakan sejak akhir 2023. Ia merupakan pemain belakang bertinggi badan 1,90 meter yang kini memperkuat klub Venezia FC di Italia. Lahir di Mierlo, Belanda 2 Juni 2000, Jay punya darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya dan kini dia resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Jay memulai karir sepak bolanya di Akademi PSV Eindhoven dan FC Eindhoven sebelum akhirnya melompat ke level profesional dan bersinar di Eredivisie. Permainannya konsisten dan akhirnya dia direkrut oleh Venezia, klub yang sedang naik daun di Serie B Italia.
Proses naturalisasi Jay Itzes berjalan cukup cepat dan mulus, dan pada tahun 2024 ia resmi menyandang status warga negara Indonesia. Debutnya langsung mencuri perhatian. Dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, Jay tampil sebagai starter dan menunjukkan ketenangan luar biasa di lini belakang. Yang membuat Jay spesial adalah gaya mainnya. Sebagai center back murni, Jay tidak neko-neko. Dia tipe pemain yang efisien, tahu kapan harus duel keras, kapan harus tenang mengatur lini pertahanan. Dia pintar membaca permainan, jarang terpancing emosi, dan punya positioning yang nyaris selalu tepat. Tapi Jay bukan hanya bek bertahan. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, ia juga punya kemampuan membangun serangan dari belakang. Umpan-umpan pendeknya presisi, dan ia tak ragu untuk ikut naik saat bola berada di wilayah lawan. Kehadiran Jay di timnas bukan hanya menambah kekuatan fisik dan taktik, tapi juga memberi contoh disiplin dan profesionalitas pemain luar negeri yang bisa menjadi panutan pemain lokal. Jay datang bukan untuk mencari posisi, tapi untuk benar-benar mengangkat prestasi Indonesia. Kini, kombinasi Jay Itzes dan Justin Hubner sering disebut sebagai duet bek tengah masa depan timnas. Keduanya memiliki chemistry, ketenangan, dan pengalaman luar biasa untuk ukuran usia mereka. Pemain naturalisasi yang ketiga yaitu Ragnar Oratmangun. Kalau bicara soal pemain yang penuh kejutan dan punya gaya main khas Eropa, nama Ragnar Oratmangun wajib masuk dalam daftar. Lahir di Belanda pada 21 Januari 1998, Ragnar memiliki darah Maluku dari orang tuanya dan kini resmi memperkuat timnas Indonesia. Ragnar adalah tipe pemain yang selalu lapar menyerang. Ia berposisi sebagai winger kiri, tapi bisa juga dimainkan di sisi kanan atau sebagai gelandang serang. Dengan kaki dominan kiri, ia terkenal lincah, memiliki akselerasi cepat dan gaya dribbling yang sulit diprediksi. Gaya mainnya yang sering dibandingkan dengan pemain seperti Riyad Mahrez, licin dan punya sentuhan kelas. Setelah bermain untuk beberapa klub di Eredivisie, Ragnar memutuskan untuk menerima tawaran PSSI. Ia menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia dan menjalani proses naturalisasi pada awal 2024. Kini, dia sudah sah menjadi WNI dan langsung dipanggil oleh Sinteyong untuk laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski belum mencetak gol di pertandingan debutnya, kontribusi Ragnar sangat terasa. Ia membuka ruang, menarik perhatian bek lawan, dan memberi banyak opsi serangan. Yang membuat publik kagum, Ragnar sangat rendah hati. Meski berasal dari kompetisi papan atas Eropa, ia tidak sungkan menyatu dengan pemain-pemain lokal dan membaur dalam latihan. Di sesi konferensi pers, ia mengatakan, "Saya tidak datang sebagai bintang, saya datang sebagai bagian dari tim. Saya ingin membantu Indonesia melaju sejauh mungkin." Ragnar Oratmangun, kecepatan Belanda, semangat Maluku, dan kini sayap kiri andalan Garuda, timnas Indonesia semakin komplit. Pemain naturalisasi yang keempat yaitu Nathan Chuaon. Ia datang dari Eropa dengan pembawaan kalem, tapi di lapangan langkahnya gesit dan tak kenal lelah. Inilah Nathan Chuaon, pemain bertahan yang kini resmi memperkuat timnas Indonesia. Nathan lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember tahun 2001. Meski namanya belum terlalu dikenal publik Indonesia sebelumnya,
Ia punya rekam jejak profesional di Eropa yang sangat solid. Berposisi sebagai bek kiri, Nathan memiliki atribut yang jarang dimiliki pemain belakang lokal, yaitu cepat, kuat bertahan, dan berani naik membantu serangan. Setelah sempat bermain di Swansea City atau Championship Inggris, ia kini dipinjamkan ke klub Belanda SC Heerenveen dan tampil cukup reguler di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Namun yang paling dinanti adalah momen ketika Nathan memilih Indonesia sebagai tim nasional pilihannya. Pada pertengahan 2024, proses naturalisasi Nathan selesai. Ia pun resmi menyandang status WNI dan langsung bergabung dengan agenda timnas senior. Di pertandingan debutnya, Nathan menunjukkan kelas. Dia tenang mengontrol bola, rajin membantu lini tengah, dan seringkali menjadi tumpuan serangan dari sisi kiri. Yang menarik dari Nathan bukan hanya soal teknik, tapi juga intelijensi bermainnya. Ia tahu kapan harus bertahan dalam, kapan harus naik, dan bahkan kadang tampil seperti gelandang sayap saat timnas bermain menyerang. Pemain naturalisasi berikutnya yaitu Ivar Jenner. Ia datang sebagai gelandang muda yang tenang, tapi cepat membuat penonton Indonesia jatuh hati lewat gaya mainnya yang elegan. Dialah Ivar Jenner, pemain yang kini menjadi tumpuan lini tengah Garuda. Ivar Jenner lahir di Utrecht, Belanda 10 Januari 2004. Masih sangat muda, baru 21 tahun, tapi sudah menunjukkan kematangan luar biasa sebagai seorang gelandang bertahan. Ia bermain untuk FC Utrecht U21 dan beberapa kali dipanggil ke skuad senior klubnya. Namun karirnya berubah arah ketika ia menyatakan niat untuk membela Indonesia, tanah kelahiran sang ayah. Proses naturalisasi Ivar berlangsung bersamaan dengan sahabatnya yaitu Rafael Struijk. Dan pada pertengahan 2023, keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Tak lama berselang, Ivar langsung mendapat debut di ajang FIFA Matchday dan menjadi andalan di Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia. Gaya main Ivar sangat khas gelandang Belanda, yaitu tenang, tidak panik saat ditekan, dan jago membaca arah permainan. Ia bukan tipe gelandang flamboyan, tapi fungsional. Dia tahu kapan harus menahan bola, kapan harus memecah tempo, dan kapan harus menyalurkan ke lini serang. Di setiap pertandingan, kontribusinya mungkin tidak selalu terlihat di statistik, tapi sangat terasa di ritme permainan. Ivar adalah pengatur tempo, seorang gelandang jangkar yang berani, disiplin, dan tahan banting. Sinteyong mempercayakan peran besar kepada Ivar, terutama dalam membangun serangan dari bawah dan melindungi lini belakang. Dan Ivar membayar kepercayaan itu dengan penampilan konsisten di laga-laga krusial. Kini, bersama Jay Itzes dan Justin Hubner di belakangnya, Ivar menjadi bagian penting dari tulang punggung lini tengah Indonesia. Dan usianya pun yang masih sangat muda menjadi harapan besar untuk masa depan timnas di level Asia dan dunia. Ivar Jenner, tenang, pintar, dan penuh semangat. Bukan hanya gelandang masa depan, tapi juga simbol tekad anak muda keturunan Indonesia yang memilih untuk pulang. Dan Garuda kini memiliki otak permainan baru bernama Ivar Jenner.